Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Bro, kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di depan saya ini ya ada motor Beat yang pistonnya ngancing. Ini kan ngancing, nggak mau digerakkan, ditekuk-tekuk itu nggak mau. Nah ini penyebab ngancing. Tapi untuk sebagian setang ini masih bergerak, masih bagus setangnya, gerak ke kanan kiri, sepilingnya masih sedikit, masih normal. Sebenarnya ini kan motor kasusnya kan kehabisan oli ya. Sebenarnya yang kasus-kasus seperti ini itu selayaknya itu ya diganti sama stangnya, sama lahir bandulnya juga. Karena kan ya bearing, setang ya kan otomatis kan akan kekeringan ya, bearing kekeringan. Di sini kan di bagian setang bagian bawah ini kan big end-nya itu kan ada bearingnya juga, biasanya kan akan kekeringan juga ya. Tapi apabila ini beda kasusnya ya, kalau bengkel sih pengennya sih selalu yang enak-enak ya, selalu nyaranin yang enak. Nggak mungkin bengkel itu nyaranin biar cepet rusak ya, biar awet caranya. Cuman terkadang kan ada kasus yang dimana isi dompet itu berpengaruh sekali ya. Jadi mas ini lagi nggak ada duit itu mas, misalkan setangnya nggak usah diganti dulu gimana ya kan, ya dekorter dulu ya kan, kayak gitu misalkan ya. Otomatis Kang Bro harus bisa nyabut ini ya. Kalau Kang Bro mau ganti sama stangnya kan nggak jadi masalah ini, toh nantinya dibuka semua. Jadi ini mau nempel kayak gini nggak apa-apa, bawa ke tukang pres nanti kan dicabut di sana ya. Tapi kasusnya karena ini mau diambil aja pistonnya, maksudnya diganti aja pistonnya dengan dekorter atau diganti bloknya, otomatis setang ini kan harus di sini ya posisinya. Nah ini kan kalau kayak gini itu kan kesusahan ngancingnya, kesusahan nyabutnya ya. Ini di sini sudah saya cabut sepinya satu di bagian sini. Biasanya kayak gini tuh kalau sudah ngunci kayak gini ya, ngancing itu dipukul kayak gini pun dia nggak mau keluar pennya, karena terjadi yang namanya pemuaian ya. Ya ini kan posisinya ruang bakar panas, nggak ada olinya, jadi kan si piston juga memuai, si pen juga memuai, akhirnya si pen juga nempel sama pistonnya kan, jadi susah ya. Di sini ada yang bertanya, enaknya itu misalkan kayak gini itu gimana caranya? Enaknya ya di tracker, dicabut pakai baut. Biasanya kan saya menggunakan baut 12 gini ya misalkan, atau baut 10 gitu ya, kayak gini misalkan ya. Misalkan baut kayak gini kan, dimasukkan, terus di sini ditaruh bearing-bearing atau apa, terus di drat ya kan, itu biasanya itu kan bisa keluar. Biasanya saya pernah kayak gitu bisa keluar, tapi pernah juga gagal. Biasanya yang masih bisa keluar ini tuh masih bisa ditekuk sedikit tuh masih bisa, itu biasa lengket tapi masih bisa ditekuk, itu biasanya masih bisa dikeluarkan. Tapi kalau kasusnya seperti ini yang nggak bisa dicabut pakai bearing, terpaksa kita harus gurinda, dibelah ini. Nah jadi pembelahan piston yang bagus itu dari atas ini ya, dari atas sini ke sini, ke bawah sini, muternya ke sini, tidak dari sini ya. Dan ada yang dibelah dari sini ya, gini, jret kayak gitu ya. Kalau dibelah dari sini tuh biasanya itu masih susah. Itu pernah saya praktekin. Enaknya itu dari atas gini. Nanti kalau dari atas si pistonnya itu kan bisa kita gerak-gerakin gini. Tapi kalau dari sini otomatis dia nanti kan ngena di pennya juga. Lubang yang bagian samping ini kan ya kan, nanti kan dia akan kena di pennya juga ya, pennya juga akan lengket. Nanti loh saya contohin, tapi kita harus nyabut tusuk satenya dulu. Caranya seperti ini, kita cabut dulu ya. Itu besinya itu kita bisa menggunakan 2 mur 2 disusun terus diputer bisa. Kalau saya sih pakai tang kayak gini aja, kalau punya tang buaya pakai tang buaya ini kan. Ini sudah saya cabut 2 ya, ditang aja diputer. Nah ini sudah kendor ya, yang sini juga. Nah diputer kayak gini aja, terus kita cabut pennya biar nggak ganggu waktu digerinda ya. Nanti kalau pistonnya dibelah biar nggak ganggu, kita lepas dulu ininya ya, kayak gini.
Terus jangan lupa nanti setelah kita buka ininya, kita tutup lubang-lubang ini ya, lubang-lubang ini sini, biar residu dari bekas serpian-serpian piston nanti itu nggak masuk ke bagian mesin sana. Tetap di dalam itu tetap ada kotoran-kotoran bekas ini, panas ini tetap ada, cuman kan jangan kita tambah-tambahin lagi. Kita tutup gini ya, Bro. Kita tutup gini ya. Oke, kayak gini. Yang sebelah sini juga ditutup biar nggak masuk kotorannya ya. Oke, sekarang kita langsung belah aja. Oke Kang Bro, pennya kecabut. Nah, lihat ya, pasti dia membekas di bagian seperti ini. Nah, ini ya saya buka. Nah, ini kan yang bagian sini membekas di sini ya.
mau fokus. Nah, ini membekas yang di sini, di ujung sini. Ini berarti kena di piston yang ini bagian sini ya. Terus yang ini berarti kena di setang tengah. Nah, memang kayak gini Kang Bro konsekuensinya. Kalau kita tidak mengganti setang di bagian sini, dia akan mengalami lecet, setangnya lecet. Contohnya ini saya ambil pen motor lain ya, pen motor lain dimasukkan kayak gini, pasti dia ada lengketnya di bagian sini. Nah, karena si piston sudah terlanjur si setang sudah terlanjur luka, makanya dianjurkan untuk mengganti setang kalau ngancing seperti ini. Kalau ngancingnya nggak usah di tracker, misalnya ngancing baru ngancing di pistonnya aja, kita dorong saja ini, pukul pelan-pelan dia masih bisa keluar, itu masih bisa. Kalau kayak gini kan, nah ini nanti pasti di tengah sini yang rusak di bagian tengah. Biasanya ya jalan satu-satunya di gurinda dengan kikir bulat, itu yang untuk senso ya, senso potong kayu itu bisa. Itu biasanya kayak gitu. Itu pun harus dengan kehati-hatian, karena kalau ngikirnya nanti terlalu dalam juga nanti malah pennya ini kocak dan akhirnya bunyi tek kayak gitu, bunyi ngelitik. Nah ini ya saya coba pukul pelan-pelan. Nah ini masih bisa tembus ya. Nah ini masih bisa tembus. Ini palingan tinggal kita ngamplas sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nanti biar si pennya ini bisa sedikit bergerak. Nah ini kan bisa bergerak ya, terus bisa berputar. Nah ini masih bisa berputar, saya putar-putar kayak gini ya. Ini berarti masih lumayan lah, nggak terlalu parah-parah banget ya. Sebenarnya parah, masih lumayan bilangnya ya. Ini dia yang paling lengket, itu paling parah di bagian sini. Kalau yang parah di tengah, di setang itu susah sekali nyabutnya. Oke, mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat buat Kang Bro ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.